Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi channel ringan amatiran ala gua. Pagi ini gue bikin video ini hari hari Selasa pagi. Gua ingin, mohon maaf kalau ada suara-suara yang lain-lain ya. Tapi semoga beritanya atau informasinya bisa ditangkap oleh Sobat Football United. Kali ini gue ingin news update, kabar, nanti juga ngobrol ringan sedikit terkait dengan Marcus Rashford. Jadi pemain Marcus Rashford, pemain yang menurut gue sangat luar biasa musim lalu. Torehan golnya, kontribusinya luar biasa kalau dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Ini here we go. Kalau menurut gue here we go. Here we go apa? Stay di Manchester United. Sumber pertama gue ambil dari The Athletic, media olahraga menurut gue termasuk yang kredibilitasnya sangat-sangat top ya. Ditulis oleh jurnalis yang juga top menurut gue, David Ornstein. Ini mengatakan kalau Marcus Rashford ini akan menandatangani kontrak baru 5 tahun di Manchester United. Marcus Rashford akan memiliki komitmen jangka panjang untuk masa depannya di Manchester United setelah menyepakati 5 tahun kontrak. Penyerang Inggris berusia 25 tahun ini telah melakukan pembicaraan dengan Manchester United cukup lumayan lama ya, terkait dengan kontrak barunya. Wah, 25 tahun berarti Marcus Rashford masih akan terus berada di Manchester United paling tidak sampai dengan usia 30. Walaupun demikian banyak ketidakpastian ya terkait dengan proses perpanjangan kontrak ini. Marcus Rashford akhirnya sepakat untuk menandatangani kontrak baru. Bahkan dia juga memiliki impian nih untuk bisa memenangkan banyak gelar dengan Manchester United. Marcus Rashford sendiri memperlihatkan bagaimana pentingnya dia bagi Manchester United di musim kemarin 2022-2023, dan dia memiliki performa yang sangat-sangat baik, mencetak 30 gol di 56 pertandingan di segala kompetisi ya. Lalu juga dia mencetak 4 gol dari 7 pertandingan bersama tim nasional Inggris, Three Lions. Dia bergabung dengan Manchester United di usia 7 tahun, dan setelah dia lulus dari akademi, dia mencetak 123 gol di 359 penampilan di tim senior. Penyerang ini juga membantu Manchester United di tahun 2016 memenangkan gelar Piala FA dan juga Piala Liga, Europa League 1 tahun kemudian. Dan tentu saja musim lalu membantu Erik ten Hag ya untuk memenangkan gelar pertamanya di Manchester United, Carabao, sekaligus juga menghantarkan Manchester United ke Champions League, di mana gagal diraih oleh Manchester United di musim sebelumnya. Wow. Jadi Marcus Rashford ini sekali lagi ya dikabarkan sudah sepakat akan memperpanjang kontraknya 5 tahun dengan Manchester United. Sumber lainnya gua ambil dari Fabrizio Romano. Sebentar, gue cari dulu ya dari Fabrizio Romano. Ya, sama. Jadi sudah dikonfirmasi 5 tahun perpanjangan sampai Juni 2028. Menurut gue ini kontrak jangka panjang sih, 5 tahun ya kan. Marcus Rashford artinya masih akan berada di Old Trafford di Manchester United, walaupun tentu saja ada beberapa kabar lainnya ya kan yang sempat mengaitkan Marcus Rashford misalnya dengan Paris Saint-Germain. Itu salah satu yang paling kencang. Bagaimana dengan gaji? Dikabarkan Marcus Rashford ini akan menerima sekitar 300 pounds per pekan. Menurut gue ini akan menjadi yang paling tinggi sih Marcus Rashford setelah
ya Cristiano Ronaldo cabut, lalu tentu saja David De Gea juga tidak lagi di klub ya kan. Nah, dengan gaji 300.000 per pekan, 300.000 pounds lagi per pekan, maka ini adalah gaji yang tertinggi. Dia akan mendapat 78 juta pounds, bagian dari 5 tahun kontrak bersama dengan Manchester United. Ini kabar bagus, tentu saja kabar bagus banget. Marcus Rashford seperti tadi gue katakan juga merupakan bagian penting, bagian vital dari perjalanan Manchester United, dan jelas Erik ten Hag menginginkan Marcus Rashford untuk terus berada di rencananya untuk musim depan dan musim-musim selanjutnya. Erik ten Hag ini tipikal kalau menurut gue ya dalam menyusun project di Manchester United, kalau pemain yang dianggap merupakan bagian dari prosesnya dia, rencananya dia, maka akan diberikan kontrak jangka panjang. Andre Onana pun juga demikian ya kan. Mason Mount pun juga demikian. Pemain-pemain yang didatangkan dan juga diperpanjang kontraknya ini rata-rata mendapatkan durasi yang panjang, termasuk juga Marcus Rashford 5 tahun. Menurut gua ini juga merupakan kredit yang harus diberikan kepada siapa? Kepada manajemen Manchester United. Ingat, kerja manajemen bukan hanya mendatangkan pemain, artinya membeli pemain, menjual pemain, ya kan? Tapi juga bagaimana memproses nih situasi tim, squad. Mana-mana saja yang kontraknya akan diperpanjang. Kan negosiasinya atau prosesnya nggak gampang, nggak mudah. Harus ada komunikasi, harus ada persiapan, harus ada proses. Kenapa? Di musim-musim sebelumnya banyak pemain yang akhirnya gagal walaupun sang manajer menginginkan pemain tersebut untuk stay. Contohnya jelas Ander Herrera, itu Ole Gunnar Solskjaer kaget ketika dia akhirnya cabut dari Manchester United karena memang proses hal-hal tersebut ini ada kuncinya atau diproses ya menurut gua dengan amatiran ini dari manajemen Manchester United. Dan saat ini menurut gua John Murtough, Richard Arnold sejauh ini ya so far so good kalau menurut gue, baik itu dalam mendatangkan pemain maupun juga dalam melepas pemain. Melepas pemain tentu saja juga ada tantangannya, terutama ketika ya melepas pemain senior. David De Gea ini kan tidak mudah, sehingga ada intriknya pastinya, ada banyak lika-likunya lah. Lalu juga ketika mereka memutuskan untuk melepas Zidane Iqbal contohnya. Dilepas tapi tetap dicengkram menurut gue. Dilepasnya ke FC Utrecht, nilainya murah. Tapi kalau menurut gue dan pernah gue bahas ya itu seperti sebenarnya dilepas tapi dicengkram. Karena apa? Jelas relationship antara antara Erik ten Hag dan FC Utrecht ini dekat. Zidane Iqbal agensinya sama dengan Erik ten Hag ya. Dan juga klausul pelepasan di sana bahwasanya Manchester United mendapatkan persentase yang cukup besar di penjualan selanjutnya. Pada saat itu gue katakan ya kalau yang beli Manchester United kan bisa juga gitu. Artinya tetap dia akan dipantau, tetap dia akan diamati. Balik lagi soal masalah Marcus Rashford, menurut gue ini merupakan bagian penting. Manchester United masih belum jelas siapa striker yang akan menempati posisi depan ya untuk musim depan. Marcus Rashford tentu saja bisa jadi opsi. Marcus Rashford bisa bermain di kiri dan gue nilai Marcus Rashford lebih bagus sebenarnya bermain di sisi kiri. Tentu saja ada pemain lain, ada Alejandro Garnacho, ada pemain lain juga yang bisa ditempatkan di sana. Tapi gue menilai Marcus Rashford kontribusinya luar biasa musim lalu dan gue juga melihat dia tetap akan menjadi pemain penting untuk musim depan. Dan ya kalau seandainya dia sudah sepakat seperti ini, maka Erik ten Hag bisa lebih leluasa tentu saja dalam melanjutkan proyeknya di Manchester United. Pastinya masih ada beberapa posisi, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Marcus Rashford sendiri gue juga melihat perjalanannya cukup berliku, di mana 2 musim yang lalu ada gangguan cedera, ada gangguan konsentrasi di sepak bola. Banyak sekali fans Manchester United gue ingat mengatakan kalau ya waktunya sudah selesai, Marcus Rashford dijual saja, bla bla bla. Tapi semuanya terbungkam. Musim lalu Marcus Rashford menunjukkan bagaimana vitalnya dia, bagaimana kemampuannya yang luar biasa. Pemain yang diberikan kesempatan pertama di tim utama Manchester United oleh pelatih Belanda Louis van Gaal, dan sekarang menjadi bagian penting dari pelatih Manchester United asal Belanda lainnya ya, Erik ten Hag. Sekali lagi ini kabar bagus ya, kabar bagus dan kredit juga untuk manajemen Manchester United
Tapi gue tetap berharap walaupun Marcus Rashford stay, ya karena gue katakan tadi ya, Marcus Rashford memang posisi terbaiknya ada di posisi kiri. Oleh karena itu gue tetap berharap Manchester United akan bisa mendatangkan pemain ya atau kualitas baru untuk mengisi posisi lini depan. Kurang lebih demikian bagaimana Sobat Football United, kabar diperpanjangnya kontrak Marcus Rashford yang sudah stay. Artinya ini rumor-rumor atau kabar-kabar PSG, Barcelona dan juga klub-klub yang lain dengan sendirinya gugur. Marcus Rashford stay in red, tetap di Old Trafford, tetap Manchester United. Drop di kolom komen seperti biasa, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.